bahwa berbohong mimpi ketemu Rasulullah adalah dosa besar. Jadi kalau ulama mengatakan aku mimpi ketemu Rasulullah, itu tidak main-main. Kalau orang tidak percaya, itu urusan dia. Baiknya Allah, itulah sir Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau hendak jumpa beliau, carilah cara untuk masuk ke rumah Baitullah. Kalau mau bertemu sir Sayyidina Muhammad SAW, mau jumpa beliau, masuklah ke dalam Baitullah. Maka qalbu mu'min, baitul mu'min, qalbunya orang beriman itu tempat bertemu Allah, tempat bertemu Sayyidina Rasulullah SAW. Guru Syekh yang terhormat, ada bersama kita Kiai Haji Baharudin, Kiai Haji Amrul Hamdi, dan semua para kiai, para aparat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mobil khusus Bapak Ibu yang di depan saya. Saya belum pantas sebut gelar al-alim, apalagi alam. Bahkan sebenarnya gelar Abuya pun belum pantas, tapi karena guru kita memanggil dengan nama itu, maka kita mengatakan cuma lebih. Thariqah Idrisiyah Ahmadiyah adalah salah satu anugerah di akhir zaman yang perlu kita syukuri. Syekh Abdul Majid dulu dapat hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, karena beliau punya manuskrip juga Sahih Bukhari. Saya nggak tahu masih disimpan atau tidak. Sayyidina Nabi SAW bersabda, hadis Abu Hurairah, an Nabi SAW, tasammu bismi wala tukannu bikunniti. Jika kamu hendak memberi nama yang mirip denganku, berilah nama dengan namaku. Ini juga dipakai oleh orang-orang thariqah, maka orang thariqah tidak malu menyebut thariqahnya Al-Muhammadiyah. Ini bukan cocok lagi, ini syarah isyari. Kalau ada tafsir isyari, ada syarah isyari. Apa isyari? Isyarat rohani. Tasammu bismi, hendaklah kalian kalau ngasih nama boleh dengan namaku, tapi kunyah jangan kunyahku, jangan berkunyah Abul Qasim. Abul Qasim hanya Sayyidina Muhammad SAW di masa hidupnya. Adapun setelah beliau wafat secara fisik, maka dibolehkan ulama. Apa lanjutan hadisnya? Man ra'a fil manam. Nah ini usul tariqah as-sufiyah, wabil khusus at-tariqah al-muhammadiyah, yaitu tariqah al-idrisiyah. Man ra'ani fil manam faqat ra'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, di alam bawah sadarnya, dia betul-betul melihat aku. Fa inna syaitan la yatamathalu bi, karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ya. Tapi di ujung ada tambahan, ya. La yatamassalu bi, la yatamassalu surati, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong dengan mimpinya, dia tidak jumpa Rasulullah, dia kasih tahu itu Rasulullah, dia belum yakin itu Rasulullah, dia berhalusinasi, berkhayal bahwa itu Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat dia neraka. Maka sekelas imam kita Syekh Abdul Aziz At-Tabbagh, muridnya Ibrahim At-Tazi, lalu muridnya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi,
Lalu dilanjutkan Syekh Abdul Majid, Syekh Muhammad Tahir, tempat lain, dan masyayikh-masyayikh dimanapun mereka, sekelas mereka mengerti hadis ini dan paling faham bahwa berbohong mimpi ketemu Rasulullah adalah dosa besar. Jadi kalau ulama mengatakan aku mimpi ketemu Rasulullah, itu tidak main-main. Kalau orang tidak percaya, itu urusan dia. Ada orang yang percaya mimpi itu hanya untuk orang tua, anak muda tidak mimpi. Mana dalilnya? Adakah dalil mimpi ketemu Rasulullah SAW hanya untuk orang tua? Betapa banyak yang sudah tua tidak mimpi Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Rasulullah, melihat Rasulullah di alam bawah sadar, alam mimpi, alam gelombang otak yang sedang tenang. Itu tidak khusus bagi orang tua, itu khusus bagi orang yang cinta. Kita kalau sudah cinta baginda, pasti melihatnya satu masa. Dan Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi di dalam kitabnya dan kitab-kitab muridnya disebutkan annahu ra'a Khadiran alaihi salam. Beliau bertemu, bukan lagi mimpi, matanya, kesadarannya masih biasa, tapi dia sudah masuk ke alam mimpi. Inilah kekuatan dahsyat para nabi dan ulama. Sedang sadar, mereka mampu masuk ke dalam dirinya yang terdalam, alam mimpi. Inilah wali-wali Allah. Allah izinkan dalam keadaan sadar masuk ke alam bawah sadar. Ternyata oleh ahli-ahli psikologi, ahli-ahli gelombang otak di akhir zaman, mereka membenarkan itu. Orang-orang di barat percaya itu. Masa orang Islam yang akunya ahli fikih, bermazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, bertarekat Sufi, tidak percaya itu terjadi. Bahwa ada orang dalam sadarnya, dia masuk ke dalam alam dirinya yang tenang. Jadi mimpi itu, Bapak Ibu, alam mimpi itu alam ketika gelombang otak kita menjadi tenang. Ada gelombang theta, beta, apa macam-macam, itulah istilah orang. Kalau saya sebutnya sederhana saja, alam Baitullah dalam qalb, alam rumah Allah di dalam qalb. Karena qalbul mu'min Baitullah, qalbunya orang beriman itu baitnya Allah. Di siapa dalam baitnya Allah, itulah sir Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau hendak jumpa beliau, carilah cara untuk masuk ke rumah Baitullah yang hakiki. Maka siapapun masuk, mau dia mimpi, mau dia sedang jaga, itu sama. Maka di hadis yang lain tidak disebut man ra'ani fil manam, hanya disebut ya kalimatnya di belakang, man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, yang melihat aku dalam mimpi, fasayarani, dia akan melihat aku dalam waktu dekat, dalam keadaan yaqza, dia sadar. Kenapa? Yaqza, sadar seperti ini. Jika orang sudah cinta, maka yang Baitullah yang tadi di dalam, sekarang dia menjadi di luar. Maka yang dilihat tadi di dalam, dia akan lihat di luarnya. Yang biasanya orang lihat dalam mimpinya, sekarang dia akan lihat dalam keadaan jaganya. Alamnya sama, bedanya dia sedang jaga, yang tadi sedang mimpi. Semoga tidak paham. Ya. Tapi paham lah ya. Jadi kalau mau bertemu sir Sayyidina Muhammad SAW, mau jumpa beliau, masuklah ke dalam Baitullah. Ini disebut Baitullah. Apa dalilnya? Ya, kalau beberapa syekh menyebut Baitul Mu'min, dalilnya apa? La yasa'uni ardi, la tasa'uni ardi wala samai, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Hadis ini mungkin dhaif bagi sebagian orang, tapi hadis ini sudah naik derajat menjadi hasan secara makna, bahkan sahih fil makna. Tidaklah sanggup menampung nurku, pandanganku, ma'rifatku, anugerahku, langit atau bumi. Yang sanggup menampungnya
hanyalah qalbu hambaku yang mukmin. Maka qalbu mukmin, baitul mukmin, qalbunya orang beriman itu tempat bertemu Allah, tempat bertemu Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi karena qalbu itu lebih luas dari langit dan bumi, hati-hati. Kadang-kadang orang belum masuk ke dalam qalbunya, syaitan menyambar. Kata syaitan, ini qalbumu. Lalu menyerupailah seorang Syekh Abdul Qadir Jilani, menyerupai Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi, dan mereka mengaku sesuatu, mengajarkan suatu ajaran yang menyimpang. Karena orang ini tidak punya ilmu syariat dan hakikat yang kuat, akhirnya dia tergelincir. Itu sebabnya persoalan mimpi mesti dibimbing oleh ahli rohani yang mumpuni. Bukan sembarang cerita saya mimpi atau saya tidak mimpi. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi yang merupakan imam, beliau bertemu, dulunya Syazili, beliau Syazili, bahkan Naqsyabandi, bahkan Thariqat yang lain. Ra'a Khadiran, melihat Sayyidina Khidir, lalu dia lihat di samping Sayyidina Khidir Sayyidina Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Khidir mengatakan, wahai Ahmad, kul, bacalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Maka dia baca, dia amalkan berwaktu-waktu, bermasa-masa, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak lama Nabi Khidir di samping Sayyidina Muhammad SAW yang di depan, beliaulah langsung mentalkinkannya. Maka berubahlah tarekat beliau yang tadi Khidiriyah menjadi Muhammadiyah. Maka beliau mengamalkan nama ini, tasammu bismi. Kamu kalau hendak kasih nama, boleh dengan namaku. Siapa nama beliau? Muhammad, maka disebut Al-Muhammadi. Kenapa? Karena rohaninya beliau langsung mengambil dari sini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah, bukankah Rasulullah SAW sudah mati? Kata kawan, bagi saya menyebut Rasulullah mati itu kurang elok. Hanya Allah yang boleh sebut. Itu pun pengandaian dan itu pun teguran. Afa immata, seandainya Muhammad itu mati, atau teguran untuk kita, tapi Rasulullah yang dibawa, innaka mayyitun, innaka maitun wa innahum maitun. Kamu itu telah sang mati, tapi tidak ada nama Rasulullah al-mayyit. Nah, itu hanya teguran Allah untuk kita melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tubuh beliau sudah ditanam di tanah suci Madinah, tapi rohani beliau tidak pernah ditanam. Rohaninya sampai hari ini masih ada, dan setiap ada yang menyapanya, beliau hadir di hadapannya. Cuma yang hadir itu tidak merasakan kehadiran beliau, karena kita terhijab oleh pandangan kasat mata, oleh akal yang masa sih, masa iya. Bahkan kolbu pun terhijab oleh nur nama, dia tidak melihat yang punya nama. Maka yang bertemu itu siapa? Ruh baginda ketemu ruh Sidi Ahmad. Apakah itu mungkin? Mungkin, itu terjadi. Dan saya mau tanya, tapi ini jangan kaget, apakah itu khusus untuk Sidi Ahmad? Apakah mimpi ketemu Rasulullah atau bertemu jaga Rasulullah khusus untuk Sidi Ahmad? Adakah dalil yang mengatakan bahwa ini khusus untuk imam Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Idrisi? Apa khusus untuk beliau? Tidak. Sampai kiamat itu akan berulang terjadi, bahkan lebih banyak. Karena Nabi mengatakan tidak tersisa di akhir zaman kabar-kabar gembira dari Allah, dari langit, kecuali ar-ru'ya as-salihah, mimpi bertemu Rasulullah SAW, bahkan dalam keadaan jaga.
Jadi hatta al-yawm, sampai hari ini, detik ini, masih ada orang yang merasakan bertemu beliau. Namun karena ini bukan bab akidah, ini bukan bab fikih, bukan bab ilmu kalam. Jika ahli fikih tidak percaya, itulah makom dia. Jika ahli kalam tidak percaya, itulah pemahaman dia. Yang sangat sedih jika ada mursyid atau orang tarekat tidak percaya, mungkin dia sedang membeberkan makomnya, bahwa dia tidak pernah jumpa baginda. Jangankan jaga mimpi pun belum. Tapi alangkah eloknya jika belum bermakom, tasdik, percaya dengan makom. Karena Imam Ibnu Al-Junayd Al-Baghdadi mengatakan, tasdik ulumina wilayatun sughra. Jika kau belum sampai, engkau belum faham, karena yang berkalam kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama ahlullah, maka percayalah, terimalah tasdik, karena itu wilayatun sughra, wali kecil. Mau jadi wali Allah, Bapak Ibu, mudah. Percayai ilmu ma'rifatullah, sudah jadi wali kecil, sudah jadi wali kecil. Tapi wali itu ada kubra, ada uzma, ada ulya, ada wali yang lebih tinggi lagi, al-wali al-muhammadi. Ada lagi yang lebih tinggi, al-wali al-ahmadi. Ada lagi di atas itu. Tapi setinggi-tinggi wali, dia di bawah kaki para nabi. Tidak ada wali yang lebih tinggi daripada nabi. Namun kewaliannya seorang nabi lebih tinggi dari kenabiannya. Kenabiannya seorang nabi. Wallahu a'lam. Semoga musola ini disebut musola. Orang lama sebut musola apa? Tak kira. Zawiyah, ya, saya saran disebut namanya Zawiyah Syekh Abdul Majid, ya, Zawiyah Syekh Abdul Majid Al-Muhammadi. Anak tariqah beliau Al-Muhammadi. Dan tariqah Al-Muhammadi ini tariqah yang mencakup 40 tariqah. Dan Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi mengatakan, aqrabuha tariq Syekhi Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Yang paling dekat itu jalur guruku Sidi Ahmad, karena langsung kepada Rasulullah SAW. Di masa itu beliau dianggap gila, di masa itu beliau dianggap halu. Tapi bagaimanakah disebut halu? Musnid dunia, ilmu sanad hadis semua ada di beliau, ilmu akidah ada di beliau, semua mazhab khususnya mazhab Maliki ada di beliau. Adakah yang berani sebut orang seperti ini halu? Atau jangan anda yang halu? Begitu kata beliau. Semoga zawiyah ini, zawiyah Syekh Abdul Majid Al-Muhammadi, betul-betul jalan dalam manhaj imamina Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi Al-Ahmadi Al-Muhammadi Al-Khidri. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Barangkali itu oke, yakfi ya, karena jalan kami masih ada. Semoga semua yang hadir diberkahi dalam nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf para kiai, para hadirin hadirat semua, mungkin tidak semua dapat bermusafahah dari kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.